Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Iwan, terima kasih sudah mau datang ke sini, Pak Iwan. Iya, Pak Redi, apa kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat, Pak Iwan. Alhamdulillah ya. Ya, cuman kan saya minta Pak Iwan datang ke sini kita ngobrol tuh ya berarti saya ada sesuatu yang ingin disampaikan sama Pak Oh, Iwan. iya, Mhm. mungkin permasalahan berarti ya kalau Mhm, gitu. kurang lebih sih, lebih tepatnya permasalahan yang Iya, membuat saya jadi agak-agak, eee, kalau anak muda bilangnya galau mungkin ya, tapi bukan percintaan, Pak. Alhamdulillah oh, ini bukan jangan percintaan. galau Pak Redi, kita Mhm, itu harus eh, hilangkan rasa galau, mhm. mindfulness Pak Iya Redi, betul, hadir mindfulness gitu ya. secara utuh ya, Pak, Iya, ya. mindfulness Mhm, gitu ya. mhm, Jadi gini Pak Redi, mungkin ada yang bisa saya bantu gitu. jadi ya, Pak, saya pengen ngobrol sama Bapak, karena saya ada suatu permasalahan, mungkin saja nanti setelah ngobrol sama Bapak, 1 saya jadi ngemplong, kedua nanti apa yang menjadi, bahan pikiran saya itu mendapat sebuah, penguatan gitu melalui obrolan kita gitu ya. Mungkin nanti saya setelah ngobrol sama Bapak, ada semacam keyakinan lah yang bisa saya dapatkan gitu ya Iya. terkait dengan, solusi dari masalah saya sendiri gitu, Pak. Mudah-mudahan lah. Mhm, Nah, dari sekarang mungkin dari obrolan sekarang ini kita mhm, ya di mhm, sini, mungkin ada yang permasalahan itu yang begitu-begitu urgent, mhm. apa mungkin masalah keluarga, Mmm, apa masalah apa nih? ya Saya jadi penasaran nih jadinya. iya, Pak. Kebetulan untuk masalah sendiri masih di lingkup pekerjaan sih, Pak. Jadi, Oh, beberapa minggu, mungkin beberapa bulan ini saya amati pasca pandemi, Pak. Pasca pandemi itu sebenarnya banyak hal atau banyak masalah yang terjadi di siswa-siswi kita sebenarnya, Pak. Cuma yang mhm. menjadi masalah paling besar adalah salah satunya itu, sulitnya kalau dibilang mengendalikan penggunaan smartphone sih saya rasa nggak tepat ya, Pak, ya, karena, nggak mungkin sih smartphone bisa kita kendalikan, anak-anak nggak mungkin bisa gitu. Hanya saja mungkin saya melihatnya itu permasalahan di kelas. Ketika hadir di kelas, memang kan, smartphone itu sebagai alat bantu Iya, pembelajaran sekarang ya, betul. Pak, ya. Setelah pandemi itu nggak bisa kita lepas dari handphone karena full pandemi 2 tahun itu pembelajaran kita alihkan ke, smartphone, ke ponsel Mmm, pintar. Nah, sekarang giliran sudah pembelajaran seperti biasa kembali ke kelas, anak-anak itu ternyata sulit untuk terlepas dari pengaruh smartphone gitu. Jadi mhm, penggunaannya itu tidak hanya untuk pembelajaran, kadang saya lagi ngajar ada yang main game, kadang saya mmm, lagi ngajar ada yang main media sosial, bahkan mmm, mungkin ada juga pernah yang, foto-foto atau bikin video juga ketika iya iya pembelajaran. iya. Itu sih, Pak, Iya masalah emang yang sih Pak, urgent-nya. sekarang itu kan sudah zamannya ya Iya, kali ya. betul betul. Anak itu apalagi SMA nih Pak Red ya, Iya, SMA kan, sudah pada dewasa gitu. SD juga kan sekarang betul. tidak terlepas dengan namanya handphone gitu. Mhm, Nah, dari obrolan kita ini nih iya, mungkin ada semacam apa yang bisa lebih detailkan oleh Pak mhm, Redi iya, tentang handphone ini? Apa mungkin dengan berdampak iya, itu terhadap pembelajarannya yang mhm. negatif apa seperti apa itu? Iya. Kalau sekarang sebenarnya, Pak, kalau dibilang negatif full sebenarnya enggak. Yang positifnya juga ada, karena memang pembelajaran ketika berjalan itu ada handphone di sana, saya jadi lebih mudah, Pak, untuk ngasih Iya iya iya. referensi. Jadi kebetulan untuk di sekolah saya sendiri, di sini kan, untuk buku referensi itu nggak terlalu banyak. Oh Bahkan iya. mungkin yang standar-standar sekolah itu yang sering digunakan adalah yang bantuan dari, pemerintah, Iya yang iya. BSE yang sudah dicetak seperti itu. Kemudian Mmm, ketika kita sudah di kelas belajar, ada handphone, ya otomatis saya bilang, "Silakan anak-anak boleh pakai referensi lain, boleh iya iya. kamu nyari apa istilahnya, video, boleh kamu nyari istilahnya jurnal ataupun, beberapa karya tulis orang lain gitu, Mmm, buku-buku digital yang memang beda pengarang kan kadang-kadang beda juga ini ya, Pak, ya, iya. beda apa, penulisan, Mmm, kemudian kenyamanan ke anak juga kan beda-beda betul gitu. betul. Cuma, memang dalam apa istilahnya, pemanfaatan tersebut ya memang ada saja yang Oh. bukan nakal sih, lebih ke mungkin kurang tepat saja. Tiba-tiba saya lagi mengerjakan, saya nyuruh buat mencari referensi, padahal kan mencari referensi itu kan bisa jadi pembelajaran diferensiasi ya, Pak, yang Iya. kita butuhkan sekarang sebenarnya. Cuman ya itu, anak-anak tuh
Ada yang memang nurut full gitu. Iya Pak, saya cari referensi ini. Ada juga yang memang kelihatan asik. Saya kira memang asik nyari referensi. Ternyata pas saya dekati Oh, kontrol ke belakang sedang main game oh gitu ya. gitu ya. Kemudian ada lagi kalau yang perempuan tuh ada yang istilahnya buka-buka media sosial seperti Instagram. Kadang juga Oh iya, mereka iya. buka YouTube tutorial, kira tutorial di pelajaran saya di matematika, tahu-taunya tutorial masak, tutorial make up gitu-gitu Pak. Jadi Oh ya masalah sebenarnya. iya betul. Walaupun persentasenya memang kalau saya bilang sih hitung kasarnya 40% lah Pak Iya, yang negatif. Masih banyak yang positifnya sebenarnya gitu. Cuma iya, iya. alangkah lebih baik sih saya ingin menekannya tuh yang negatifnya tuh bisa sampai ya sisanya paling mungkin 20 atau 15% lah sisanya. Kalau sekarang Hmm, masih belum sih Pak. Masih kayak gitu. hmm. Jadi menurut eh, Pak Redi itu Hmm. si siswa itu tidak fokus lah dengan Iya, perintah kita gitu tidak ya. fokus ya Pak, betul betul Tidak tidak fokus. fokus. Jadi walaupun ada banyak yang positifnya, tapi Hmm. ada salah satu juga ada yang menggunakan HP itu ya di luar Iya, target kita ekspektasi ya gitu. betul betul Pak. Hmm. Namun dari sana mungkin Pak Redi punya ide-ide gitu untuk Hmm. hal-hal seperti itu. Gimana nih Ya, idenya? kalau ide sendiri sebenarnya udah ada Pak ya. Iya, itu ide saya tuh gini. Eh gimana kalau misalkan di sekolah itu kan kalau sekarang Pak ya sistem wifi-nya bebas Pak. Jadi kita di kelas manapun, kemudian kita mau pakai handphone apapun, mau berapa lama pun itu boleh. Jadi nggak ada istilahnya. Kalau dulu kalau saya di kampus kan ada jatah misalkan Oh sebulannya ya, sekian gitu ya betul Pak ya. betul. Kalau di sini enggak, full aja bebas tanpa istilahnya dikunci-kunci. Nah, rencana saya sih kalau Hmm. ya ide juga pengen kalau di sekolah tuh tidak wifi-nya nggak di-loss seperti itu, ada semacam proxy atau ada pembatasan sih Pak. Jadi istilahnya bisa dari kuota misalkan siswa Hmm. per hari bisa apa namanya konsumsi internet di sekolahnya dibatasi misalkan hanya 10 giga maksimal Hmm. misalkan. Jadi kalau siswa nanti sudah mencapai 10 giga ya berarti siswa itu sudah tidak bisa menggunakan internet dari sekolah Pak gitu. Itu satu. Yang kedua mungkin dari istilahnya pembatasan alamat atau apa namanya alamat web yang bisa diakses Pak. Contoh mungkin supaya anak nggak bisa buka Facebook, ya udah Oh. saya blokir aja supaya Facebook itu tidak bisa diakses oleh anak memakai jaringan di sekolah. Kemudian selain itu mungkin bisa waktu Pak. Jadi waktunya kita set aja. Misalkan wifi-nya kebuka itu untuk mulai misalkan matematika tuh 40 menit misalkan. Ya udah, kita buka aja wifi-nya 40 menit. Kalau misalkan sudah beres dari wifi dari 40 menit, ya berarti dia berjalan dia mati lagi gak bisa Iya. dipakai gitu. Jadi dikombinasikan antara pembatasan waktu, pembatasan web dan pembatasan yang sifatnya itu ya bisa kita atur lah sebenarnya. Ide saya sih itu Itu Pak bagus, yang luar biasa pertama. sekali itu ya Pak Ren. Mm-mm. Jadi ada semacam pembatasan untuk penggunaan gitu Ya ya. betul betul. Itu Mm. semacam proxy, pembatasan web gitu ya, Iya. seperti itu. Mm. Nah, dengan itu mungkin dari pembatasan tersebut akan berdampak terhadap siswanya mungkin Mm. seperti apa gitu? Kalau harapan besar saya sih Pak sebenarnya ya kalau nanti ada pembatasan, siswa tuh jadi lebih bijak pakai internetnya dalam artian, ya kan namanya juga internet punya sekolah itu punya orang lain, punya negara, punya Iya, bantuan betul betul. berasal dari pajak dan yang lain-lain lah pokoknya pendapatan negara gitu ya. Jadi supaya lebih bisa dikembangkan dan digunakan itu dengan kepentingan yang baik gitu. Kalau misalkan memang untuk game online ataupun untuk media sosial, saya pengennya sih ya itu mah terserah anak-anak pakai kuota yang mana saja. Mungkin kalau pakai kuota sekolah itu untuk fokus ke pembelajaran, mau dia membuat apa mencari referensi, kemudian dia belajar mandiri ataupun dia Iya. membuat proyek sendiri kan kalau sekarang Pak ya membuat video apapun tuh bisa dengan bantuan AI di internet gitu. Jadi anak-anak kan bisa memanfaatkan kecepatan yang tinggi dan memang bandwidth yang gede di sekolah Pak. Jadi kalau Hmm, di rumahnya mungkin terkendala jaringan, ya udah buatnya di sekolah aja nggak apa-apa. Hanya saja mungkin dari waktunya bisa kita atur supaya tidak tumpang tindih dengan kepentingan pribadi siswa. Ya memang kan buat saya sendiri sih ngelarang siswa main TikTok, ngelarang siswa main Facebook gitu bukan apa istilahnya bukan hal yang bagus. iya, Karena kan kalau misalkan kita larang Pak Iwan ya nggak hanya anak SMA lah, iya. anak SD pun sama ketika kita dilarang sama orang tua
jangan buka itu, malah kalau istilah bahasa Sunda saya pakai malah ngahajakeun gitu ya Oh dengan iya, sengaja. betul. Iya, Iya. anak-anak sekarang begitu dari mulai SD, SMP, SMA tuh ya harus bijak-bijaksananya guru. Makanya harapan saya kalau ada pembatasan tuh anak lebih ke istilahnya arahnya bijaksana. Oh iya, saya tahu nih, saya nggak akses pakai wifi sekolah, ya berarti saya harus pakai kepentingannya untuk belajar. Ketika memang dipersilahkan ada waktu untuk buka media sosial, bermain game untuk hiburan atau melihat video untuk hiburan, ya bisa saja digunakan alternatif kuota sendiri atau Iya, gimana. Jadi iya, iya. supaya lebih, ya intinya sih manajemen waktu siswa lebih terarah Iya, karena betul, Pak. siswa lebih paham gitu. Ini dari mana nih, fungsinya buat apa gitu. Itu sih Pak Itu Iwan. bagus idenya, Pak Red. Mhm. Namun sebelum itu berapa sih dari kelas berapa ini? Dari Mhm. kelas dari penggunaan HP seperti ini di SMA Kalau ini? di sekolah saya sih Pak dari mulai kelas 10 sampai kelas 12 itu diperbolehkan bawa handphone Oh, karena iya, memang iya, iya. kita ingin memfasilitasi siswa tadi yang berangkat dari pembelajaran masa pandemi Pak, Hmm, full di handphone, mulai dari absen, belajar, tugas, diskusi, ngumpulin tugas iya, semuanya di iya. sana, tiba-tiba masuk lagi ke dunia nyata gitu ya, Iya, kemarin kan di dunia maya. Kita ya istilahnya sekarang itu siswa untuk ngobrol aja mungkin agak susah Pak karena sudah masing-masing ada iya, di itu. iya benar. Makanya selain tadi pembatasannya berdampak ke pembelajaran, saya juga pengen ke aspek sosial gitu. Jadi Iya. supaya bisa lagi interaksi gitu. Kadang ngobrol-ngobrol Pak, tapi handphone saya apa tangannya itu ke handphone. Oh iya ngobrol Jadi gitu. tidak ada ini ya, Iya, sedangkan interaksi ya? betul Pak, sedangkan komunikasi yang diharapkan di sekolah itu kan yang terjadi ya dari siswa sih sudah jelas. Antara siswa ke guru tuh udah jelas karena ada penilaian sikap juga. Hanya dari penilaian antar teman juga kan sikap ke teman, gimana kita istilahnya tenggang rasa ke teman. Kemudian kalau kalau ada yang sedih mungkin ketahuan, biasanya kamu kenapa sedih? Oh iya, ada masalah apa? Mungkin antar teman bisa jadi ada Mhm. pembicaraan. Kalau sekarang kan kalau sedih update status, ya saya sedih gini begini. Jadi apa istilahnya nggak ada sentuhan secara langsung Iya, gitu Pak. Itu yang wah istilahnya ini banget lah gitu. Miris saya iya. sendiri gitu. Tapi itu luar biasa sekali Hmm, Pak Red dengan ide pembatasan proksi hmm, dan apa durasi hmm, dan alamat web. Mungkin terpikir juga kira-kira dari hmm. Pak Reddy terpikir ide-ide yang lain selain Hmm. itu mungkin ada terpikir. Nah, iya sih Pak sempet saya juga mikirin ide lain. Kebetulan Pak Iwan nanya juga nih. Jadi agak keinget. eh Kalau saya ngerasa sih kalau saya batasin gitu Pak ya dari kan pasti saya nanti sama tim IT sekolah tuh koordinasi teman-teman tim IT sama mungkin dari operator juga Pak, Bu, teman-teman yang tim IT mungkin saya akan minta bantuan untuk pembatasan tadi untuk bikin proxy atau semacam pengaturan lainnya. Cuman kalau itu kan sebenarnya memaksa ya Pak ya, secara tidak Iya, langsung iya, memaksa, nggak boleh nggak gitu. boleh. Lebih enak tuh kan kalau siswanya sadar sendiri sebetulnya ya Pak ya. Iya, betul. Nah, saya punya gagasan itu atau pernah terpikir ide itu Pak sebelumnya gini, gimana untuk membangkitkan ide sendiri atau kesadaran dari siswa sendiri Pak, Iya, iya, mengenai apa penggunaan smartphone itu. Ya betul. mulai dari mungkin manajemen waktunya, kemudian untuk dia berapa istilahnya komunikasi di media sosial. Karena saya sempat juga menemukan banyak komunikasi yang masih kurang baik di media sosial yang dilakukan anak-anak. Hmm, Contoh statusnya mungkin ada yang pakai bahasa kasar, masih ada mungkin konten-konten yang bermuatan sara walaupun memang tidak sebesar segimana tapi memang ada. Nah, saya berpikir gimana kalau menghadirkan mental health apa istilahnya recovery gitu, mental recovery yang istilahnya kemarin ada di masa pandemi, penggunaan apa istilahnya mengemukakan emosi juga ada di media sosial, ada di status, ada di apa misalkan gitu. Membangun kesadarannya gimana? Saya mikir gimana kalau ada sosialisasi. Misalkan salah satunya dari dinas terkait. Kalau di kita kan di Purwakarta ada Diskominfo ya Pak. oh Kalau nggak iya, sana, ada saya betul. pikir itu Diskominfo. Kalau enggak pun nanti ada yang ahlinya itu dari psikolog mungkin bisa Oh bisa, kolaborasi. bisa Salah mungkin. satunya itu untuk membangun kesehatan mental anak pasca pandemi berkaitan dengan etika internet dan internet sehat dan juga Hmm, etika bermedia sosial. iya, Mungkin iya. target besarnya itu sih Pak yang kepikiran idenya. Cuman memang ide itu kalau yang tadi pembatasan itu kan saya bisa Hmm, koordinasinya antar intern sekolah tuh. Saya antar iya. ke
tim IT, bisa juga ke Bapak Ibu guru wali kelas, atau mungkin nanti setelah kita kuat ininya apa namanya perencanaannya, bisa kita ajukan ke Ibu Kepala Sekolah gitu, sehingga beliau nanti yang bisa memutuskan apakah ide saya itu bisa diterapkan atau tidak. Tapi Iya. kalau untuk sosialisasi mungkin karena kita melibatkan pihak ketiga, jadi Hmm, saya belum sampai saat ini ya Pak ya. iya. Tadi kan kebetulan Bapak tanyakan, kemarin-kemarin itu masih dalam hati aja gitu, nggak bisa saya ungkapkan. Kalau gini mungkin Pak Iwan juga bisa ngasih saya pertimbangan lain. Kalau untuk yang sosialisasi kan kita perlu pihak ketiga, kita keluar gitu Iya. Pak. Nah mungkin yang belum saya kerjakan gitu ya, untuk sosialisasi itu karena terkendala ada pihak yang dari luar sekolahnya kemarin Pak. Menarik itu Pak Red ya, Mhm, sosialisasi dengan dinas terkait gitu ya tentang betul. masalah penggunaan Handphone. handphone. Iya, Luar biasa itu. Namun tadi kan dibilang apa namanya ada berinternet apa sehat, etika sehat bermedia itu. Iya sosial betul ya. betul. Mau ada masalah hoax seperti itu berarti ya Heeh, iya. mungkin Salah satunya itu Pak. salah satunya gitu Mhm, ya. Bagaimana masih ada mungkin dari mhm. ide Pak Redi Iya, untuk mengatasi hal-hal seperti itu. heeh. Dengan Diskominfo udah luar biasa tuh sekali. Mungkin Mmm, ada apa yang lain mungkin ya Pak ya? yang lain gitu mungkin Yang saya dari terfikirkan kalau gitu Pak, ya betul, apa namanya, salah satunya juga hoax. Hoax itu sudah ada masuk ke, penggunaan internet yang tidak sehat ya Pak ya, iya artinya. Baik itu menyebarkan, baik itu membuat kabar palsu atau menyebarkan dan membaca sekalipun tanpa kita iya mengecek kebenarannya, itu mhm, sudah termasuk perbuatan yang nggak bagus sebenarnya. Kan iya kadang gitu, kita menyangkanya udah aja berarti yang melanggar aturan itu yang membuat hoax gitu, sama yang menyebarkan. Tapi yang membacanya misalkan enggak. Justru kalau menurut pendapat saya sendiri Pak, yang membaca tetapi tidak mengecek keabsahan informasi betul tersebut itu justru juga salah gitu ya. iya Intinya bisa berpengaruh ke nanti sikap kita menanggapi informasi tersebut. Nah, mhm, saya juga pernah kepikiran itu, ya jadi kepikirannya gimana kalau apa namanya berkoordinasi, berkolaborasi lagi mungkin salah satunya tambah lagi selain psikolog, kemudian selain dinas kominfo tadi sama Polri paling Pak oh iya bagus tuh berkenaan dengan ini Pak undang-undang ITE Pak. nah Informasi telekomunikasi dan iya itu data elektronik karena jujur saja untuk saya sendiri Pak kadang suka lupa untuk itu kadang sumber belajar kan kita ngopi aja gitu ya kita lupa menyertakan sumber belajar itu juga kan pelanggaran undang-undang ITE iya sebenarnya Pak ya. iya Nah mungkin saja setelah nanti yang sosialisasinya berjalan psikolog masuk kemudian dinas kominfo masuk kemudian ada lagi tambahan dari Polri Pak berkenaan dengan undang-undang ITE sosialisasinya mungkin tidak hanya siswa kalau begitu ya iya guru juga bisa ikut istilahnya mengetahui manfaatnya. Jadi Bapak Ibu guru yang masih memakai istilahnya sumbernya tidak dicantumkan ataupun memang software-software yang punten masih ada ilegal gitu, iya ilegal logging, mungkin bisa juga di situ bisa diatasi, Pak. iya Mudah-mudahan itu ya jadi ide baru buat saya juga bantu bagus itu tambahan Pak Pak Iwan. Red Terima kasih dengan Pak Iwan. pihak iya Mhm. dengan pihak Iya ya Polri ya, kepolisian betul iya betul betul. luar biasa. Mhm. Nah, sekarang Pak Red, Mhm. tadi kan sudah ada idenya yang luar biasa ya, Iya. menurut saya itu juga menurut ini namun di sini Pak Red punya rencana Mhm. ke depannya gimana nih Ya. setelah ada ide-ide itu? Kalau rencana saya sih Pak untuk yang pembatasan saya ingin mulainya minggu depan. Jadi, minggu depan itu saya udah mulai koordinasi dengan, teman-teman di tim IT dan juga di operator sekolah, meminta bantuannya. Kalau memang dimungkinkan, sudah fix bisa, saya nanti ke kepala sekolah untuk menindaklanjuti apakah boleh atau tidak dengan hal seperti itu. Kalau diperbolehkan, minggu itu juga, saya kerjakan walaupun mungkin butuh waktu yang agak lama karena akses poinnya banyak, ya dilaksanakan berproses aja, bertahap, supaya kita mulai aja terlebih dahulu gitu. Bisa diselesaikan mungkin ya, paling lama 1 bulan selesainya gitu ya, paling lama 1 bulan kalau memang ya karena tim IT sendiri kan di sini ada yang ngajar juga gitu ya, kepala sekolah juga, Hmm, banyak pekerjaan mungkin tidak bisa saya langsung minta, bisa, tapi harus bikin janji dulu. Kemudian untuk yang tadi sosialisasi, saya mau nyari event ataupun di apa, kalender tuh yang berkenaan dengan hari tertentu, misalkan, hmm, peringatan Hari Besar Nasional, Pak. Misalkan rencananya Hari Pahlawan gitu misalkan, tanggal 10 ya, Pak, ya? iya Pahlawan iya tuh. iya. Misalkan tanggal 10-nya,
saya bikin event itu tuh berkenaan. Tapi kalau misalkan nanti waktunya terlalu singkat ke persiapannya, mungkin nanti nyari tanggal-tanggal di bulan November atau di bulan Desember yang bisa kita pakai. Jadi pengen saya tuh ada momen tertentu Iya. biar nanti juga ketika saya koordinasi dengan Diskominfo ataupun dari Polri juga ada program yang memang bisa berkolaborasi. Jadi program kerja mereka pun bisa terfasilitasi kalau Iya. ada kegiatan ini. Saya pengennya sih gitu, Pak. Jadi istilahnya win-win solution atau simbiosis mutualisme lah gitu. Iya, betul, Saya betul. untung, kemudian nanti juga yang istilahnya akan menjadi pemateri di sini juga mendapatkan keuntungan secara Iya. tidak langsung gitu sih, Pak. Bagus idenya Pak Redi. Hmm. Tapi di sini mungkin ada rekan-rekan gitu Hmm. yang mau diajak kolaborasi, Iya. ada gitu mungkin di sekolah ini? Kalau rekan sih yang jelas tadi tim IT ya Pak ya, tim Ya. IT sama operator sekolah mungkin untuk pelaksanaannya. Kemudian ada juga nanti tim kreatif. Oh, tim Kebetulan kreatif. di SMA Darangan ada tim kreatif yang tugasnya itu meliput dan berkoordinasi dengan humas supaya program kerja yang sudah sesuai itu yang sudah berjalan Iya. nanti bisa di-upload di sosial media, salah satunya di YouTube dan di Instagramnya, sehingga nanti mungkin bisa juga berbagi dengan sekolah yang lain. Mungkin kalau ada yang memiliki masalah yang sama, bisa ngelihat videonya, oh iya, bisa terinspirasi juga dari video itu. Jadi teman-teman dari tim IT sama tim kreatif mungkin dari sekarang saya udah mau mulai tarik, udah Oh, bantuin bagus, saya Pak. gitu. Pengennya Iya, segitu, bagus, Pak. bagus, Pak. Nah, dari sini eh kira-kira tolak ukur Pak Redi nih untuk keberhasilan atau target dari ini apa? Kalau target sendiri Pak, yang saya pikirin dari awal yang tadi ya, kalau misalkan 2 program ini sebenarnya kan targetnya satu. Saya pengen anak itu sadar manajemen waktu penggunaan handphonenya, manajemen waktunya satu. Keduanya adalah kebijakan dia memakai smartphone-nya dan etika dia di dunia maya. Mau itu dia di dunia pembelajaran nyari referensi, harus dimasukkan referensinya. Kalau dia mau istilahnya di media sosial, ya berarti dia harus membuat postingan-postingan yang inspiratif, bukan yang provokatif. Salah satunya itu. Tolak ukurnya itu. Karena ketika kita lihat juga penilaian kan berjalan juga ketika ada di luaran melihat status anak-anak, oh kok ini anak-anak Iya. memunculkan istilahnya status yang provokatif gitu. Mungkin setelah nanti ada pembatasan tadi, kemudian ada sosialisasi, mungkin sedikitnya berubah. Anak-anak bisa lebih membuat postingan itu yang inspiratif, misalkan mengajak sesuatu, memberikan informasi yang valid misalkan tentang apapun boleh. Nanti saya pengen ngarahkannya, coba anak-anak bikin suatu dong, ide atau bikin riset kalian tentang apapun, dibiasakan, boleh bebas, misalkan tentang masakan, mau tentang apa, coba deh upload ke status kalian. Jadi belajar untuk membuat statusnya itu yang bagus, tidak mengandung provokatif. Kemudian tolak ukur yang lain apa? Yang di kelas, misalkan ketika nanti istilahnya kalau dulu 40% masih ada penyelewengan penyalahgunaan gitu ya, penyalahgunaan handphone, nanti inginnya itu betul-betul anak-anak menggunakan handphone untuk referensi belajar dari awal sampai akhir. Kalau saya sendiri sih Pak tidak memberikan keharusan nyatet itu di buku, malah saya pengennya tuh anak-anak sok bikin catatan itu bebas. Kalian mau bikin video, kalian mau ngerekam suara saya ataupun suara sendiri ketika dibaca lagi. Kalau harapan besarnya sih mereka baca lagi materinya, direkam, dia bisa dengerin lagi. Harapan saya itu ya, karena kan kalau anak-anak ngerekam sendiri, istilahnya kan berarti dia ngebaca juga dulu, gitu, memperhatikan ya referensi dulu. Saya selalu seperti itu. Makanya kalau nanti anak-anak sudah bisa full 100% ataupun 80% mengumpulkan tugas catatan digital, kalau saya di kelas itu namanya itu Pak, pengumpulan catatan digital. Sekarang sudah mulai, hanya baru, Bapak tahu berapa persen? Hanya baru 15% Pak. Dari per kelas yang ngumpul itu baru 15% kalau sekarang. Nah, nanti mungkin kalau sudah berjalan ini Pak, pembatasan dan sosialisasi nanti yang nanti akan dilaksanakan, mungkin bisa menaikkan juga salah satu indikatornya, tugas catatan digitalnya nambah. Tadinya 15% mungkin bisa nyampe 80 lah paling enggak. Itu kan sudah lebih dari setengahnya Pak. Itu sih salah satunya. Luar biasa sekali Pak Red. Nah, sekarang kira-kira dari pembicaraan kita hari ini nih, apa yang didapat oleh Pak Redi ini? Ya, satu Pak, ngemplong. Oh gitu. Dua, memang ide-ide yang tadinya saya, lah udahlah yang kayak begini jangan dikeluarin gitu ya, nggak pede gitu. Tadi kata Pak Iwan, mungkin kan yang lain, ya udah deh, ini kemungkinan terbaik nih, lebih bagus lagi. Iya, jadi betul. saya lebih berani
memberikan ide saya, mengeluarkan ide saya memang, dan konsekuensi saya setelah mengeluarkan ide ya berarti saya harus melakukannya dengan baik, itu sih Pak. Ya, Terima mudah-mudahan kasih ya Ngeplong. Terima kasih Pak apa Iwan. yang direncanakan Iya. Pak Redi dapat terrealisasi. Betul, insya Allah Pak Iwan. Nah inilah Mungkin Pak Iwan ada tambahan, ada lagi? ya, yang mungkin terima kasih Pak Iwan udah Oh mau iya, datang siap. kalau dengan sini. Iya, Ini nih iya. Pak, kalau saya ngobrol dengan istilahnya dengan Pak Iwan, salah satunya itu, jadi saya lebih enak aja Pak, ngemplong gitu. Target juga saya juga kebayang, oh iya ya target saya ini. Terus tadi indikatornya, oh iya indikatornya ini. Kadang-kadang saya lupa indikatornya apa gitu Pak. Iya. Saya ngelihatnya udah aja yang negatif-negatifnya gitu. Tapi ketika target, oh iya ada targetnya, walaupun yang positif itu baru 15%, saya wajib untuk berusaha meningkatkan target itu. Iya. Terima kasih Pak Iwan. Luar Sudah biasa mau datang, sekali sudah ya. mau ngobrol ya. Aduh. Ya, terima kasih Mas Fred. Cukup? Iya, Dirasa cukup. Alhamdulillah Pak Ya, Iwan, terima alhamdulillah kasih. cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iwan, terima Waalaikumsalam kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sesi 3 coaching antara Pak Iwan sebagai coach dan Pak Redi sebagai coachee sudah berjalan dengan baik. Saya Silviana akan mengomentari kegiatan berjalannya coaching hari ini. Untuk proses coaching, Pak Iwan sebagai coach menurut saya sudah baik karena Pak Iwan sudah menerapkan alur tirta dengan baik. Kemudian Pak Redi juga sudah sangat baik sekali, sudah mau mengungkapkan perasaannya dengan lancar, dengan tanpa ada beban, dan Pak Iwan juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga menggiring Pak Redi untuk memunculkan ide-ide kreatifnya. Nah, namun ada satu kekurangannya dari proses coaching kita kali ini, mudah-mudahan dapat diperbaiki ke depannya. Menurut saya kegiatan coachingnya Pak Iwan nanti di proses coachingnya akan datang, Pak Iwan menciptakan suasana yang lebih rileks mungkin ya Pak Iwan, lebih rileks, lebih santai, ciptakan obrolan-obrolan yang mengarah ke situ. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.